Coba dibayangin, gimana kalau makan siang di sekolah itu lebih dari sekedar makanan? Gimana kalau sepiring nasi dan lauk pauk itu ternyata bisa menghidupkan ekonomi satu desa? Nah, kali ini kita akan ngebahas sebuah ide global yang bisa melakukan hal itu, mengubah makan siang sekolah jadi mesin penggerak komunitas. Yuk kita mulai? Lihat angka ini, 82,9 juta. Ini bukan populasi negara kecil loh, ini adalah jumlah anak di Indonesia yang rencananya akan dapat program makan siang gratis nasional. Gede banget kan? Sebuah cita-cita yang luar biasa untuk memastikan gak ada lagi anak yang belajar dengan perut kosong. Tapi, nah ini dia pertanyaan intinya. Gimana kalau makanan di piring siswa itu bisa sekaligus menumbuhkan ekonomi lokal? Gimana kalau tiap suapan itu ternyata juga investasi buat para petani di sekitar sekolah mereka? Inilah ide brilian yang akan kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebenarnya apa sih strategi cerdas di balik ini semua? Karena ini jelas bukan sekedar program bagi-bagi makan siang biasa. Nah, ini dia konsepnya. Homegrown School Feeding atau HGSF. Poin paling pentingnya itu ada di kata menghubungkan. Jadi, ada hubungan langsung antara sekolah yang butuh bahan makanan dengan petani lokal yang bisa menyediakannya. Ini mengubah proses belanja makanan dari sekedar transaksi jadi investasi buat komunitas. Jadi program ini tuh tujuannya ada dua, sekaligus. Dan inilah yang bikin program ini revolusioner banget. Di satu sisi, program ini bikin anak-anak lebih sehat. Di sisi lain, program ini juga menyejahterakan para petani lokal. Dua masalah besar diselesaikan dengan satu solusi cerdas. Coba deh kita lihat siklus positifnya. Anak-anak yang gizinya terpenuhi, ya pasti jadi lebih fokus belajar dan rajin masuk sekolah. Nah, di saat yang bersamaan, para petani lokal jadi punya pasar yang pasti buat hasil panen mereka. Ini bukan cuma soal duit, tapi juga soal pemberdayaan loh. Terutama buat para ibu-ibu petani yang sering jadi tulang punggung pertanian lokal. Tapi, ya jelas, nggak ada satu resep yang pas buat semua negara. Yuk, sekarang kita lihat gimana negara-negara lain menerapkan ide yang kelihatannya rumit tapi powerful ini. Soalnya, tiap tempat punya tantangan dan pendekatannya sendiri-sendiri. Setiap negara itu punya resepnya masing-masing. Coba lihat Brasil, mereka pakai dana gabungan dari pusat dan daerah. Beda lagi sama Bolivia, yang dananya murni dari pajak nasional. Cara belanjanya juga macam-macam. Ada yang diatur terpusat, ada yang diserahkan langsung ke level desa. Ini nunjukin betapa fleksibelnya ide HGSF ini. Oke, sekarang kita zoom in ke Brazil yang bisa dibilang salah satu pionirnya. Mereka punya kebijakan yang keren banget, mandat 30%. Jadi ini tuh aturan hukum yang kuat yang mewajibkan pemerintah daerah pakai minimal 30% anggarannya untuk belanja langsung dari petani-petani kecil. Ini bukan himbauan loh, tapi kewajiban. Ceritanya beda lagi kalau di kota besar, kayak Addis Ababa. Di sana kuncinya itu efisiensi. Jadi mereka pinter, mereka gabungin dua pendekatan. Buat makanan sehari-hari, mereka kerjasama dengan catering-catering lokal. Tapi untuk bahan pokok kayak tepung, pemerintah kotanya langsung beli partai besar dari pabrik biar harganya lebih murah. Praktis banget kan solusinya buat tantangan di perkotaan? Nah, di sini kita lihat ada dua mazhab yang berbeda. Indonesia, dengan ambisinya yang super besar, kasih makan semua anak tanpa kecuali. Sementara Belanda, pendekatannya lebih tepat sasaran, fokus ke sekolah-sekolah di area termiskin yang paling butuh. Gak ada yang salah atau benar ya, ini lebih ke pilihan antara jangkauan yang luas atau dampak yang mendalam dan terfokus. Tapi, sebagus apapun idenya, eksekusinya tuh nggak segampang membalikan telapak tangan. Ada rintangan-rintangan yang sama, yang dihadapi hampir semua negara di dunia, nggak peduli model apa yang mereka pakai. Setidaknya ada 4 tantangan besar. Pertama, dana. Sering banget telat cair atau jumlahnya nggak cukup. Kedua, logistik. Coba bayangin, gimana caranya bawa sayur segar dari gunung ke sekolah di pesisir dan harus sampai tepat waktu. Ketiga, kapasitas petani. Apa satu kelompok tani kecil mampu nyiapin makanan buat ribuan siswa setiap hari? Dan yang terakhir, ini yang paling klasik. Aturan di atas kertas sih keren, tapi prakteknya di lapangan berantakan. Nah, kutipan ini ngena banget. Ironis kan? Programnya dibuat untuk bantu petani kecil. Malah mereka yang paling susah buat ikutan. Kenapa? Ya karena sistem lelang dan pengadaannya seringkali terlalu ribet buat mereka. Di sisi lain, mereka juga kesulitan buat memenuhi standar kualitas dan jumlah produksi yang diminta. Jadi ada jurang yang besar banget antara niat baik kebijakan dan kenyataan pahit di lapangan. Oke, setelah kita tahu semua hambatannya, pertanyaannya kan jadi gimana caranya biar program ini sukses?
Yuk kita masuk ke bagian terakhir, kita lihat apa saja bahan-bahan kunci keberhasilannya menurut para ahli di seluruh dunia. Jadi, apa aja resep suksesnya? Pertama, harus ada komitmen politik yang kuat dari pemerintah pusat. Kedua, aturan belanjanya harus fleksibel. Jangan samakan beli dari petani kecil dengan beli dari perusahaan raksasa. Ketiga, jangan cuma beli dari petani, tapi bantu mereka juga buat jual hasil panen lainnya ke pasar yang lebih luas. Dan yang paling penting, jaminan dana jangka panjang. Petani itu butuh kepastian, bukan janji musiman. Ujung-ujungnya, kita balik lagi ke pertanyaan ini. Resep suksesnya sudah ada, tantangannya juga kita sudah tahu. Potensinya untuk menyambungkan piring anak-anak dengan kesejahteraan petani itu nyata banget. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa kita harus melakukan ini, tapi bagaimana kita bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Gimana caranya kita bisa menyempurnakan resep ini di setiap negara, setiap kota, dan setiap sekolah, demi masa depan yang lebih baik untuk kita semua.